Halo, kita akhirnya bertemu lagi di video ke-9 edisi komplit series BPM Asof. Kali ini kita akan membahas jauh lebih dalam, yaitu tema kali ini di video ini adalah mengenal tren, yang kami membaginya menjadi 3 tren, yaitu mengenal tren besar, tren medium, dan tren kecil. Oke, seperti apa penampakannya kita lihat. Ini adalah setup lengkap BPM Asof. Kami ulangi, di sini ada exponential moving average 615 high. Kita beri warna biru. Di sini ada exponential moving average 50 close dengan warna merah. Di sini ada mid BB atau moving average 20, kita beri warna kuning. Di sini ada exponential moving average 10, kita beri warna hijau. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang tren besar. Yang manakah yang kita sebut tren besar? Dalam BPM Asof ini kita bisa melihat sekaligus dengan sekali pandang 3 tren yang terbentuk di time frame ini ya, di time frame yang tersaji dengan sangat mudah dan cepat. Oke, yang pertama yang mana yang kita sebut dengan tren besar. Baik, ini saya minimize dulu RSI-nya supaya tidak mengganggu. Tren besar adalah tren yang tercipta secara visual dari perbandingan moving average moving average soft atau MA soft dengan exponential moving average 50. Ini adalah tren besar di time frame H4. Seperti ini teman-teman. Ketika MA 50 itu berada di bawah MA soft, maka kita bisa berasumsi atau menyebut tren besarnya adalah turun, sehingga di area ini kita mencari sell posisi ya. Begitu juga ketika exponential moving average 50 berada di atas MA soft, maka kita mencari posisi buy. Yang sangat menarik sebetulnya adalah ketika kita berhasil open posisi buy di kawasan ini, di area ini, dan sebelum MA 50 cross down MA soft, kita masih mempertahankan posisi tersebut ya teman-teman. Kita akan berhenti di sini teman-teman. Ini kondisi terburuk, kita masih profit sangat banyak, akan sangat menjadi maksimal ketika kita berhasil untuk take profit di ujung-ujung gunung ya, di sini atau di sini ketika dia cross down MA 50. Dan ini berlaku juga untuk semua time frame. Kita lihat di all time frame seperti apa dari M1. Nah, terbayang ketika terjadi cross down MA 50 dengan MA soft, walaupun di M1 ternyata cukup dalam ya teman-teman, hingga sekarang udah menghasilkan banyak pip ya. M5 kita lihat sama, inilah yang disebut area konsolidasi ya teman-teman. Kita lihat di M15. Oke, di area M5 dan M1 ini sangat terlihat bahwa harga sedang berkonsolidasi ketat ini ketika dia hanya berputar-putar di sekitaran soft seperti ini. Di M5 juga terlihat seperti itu, dan harga sudah berhasil tembus ke bawah. Jika memang masih ada soft di bawah, maka dia akan mengejar MA soft tersebut di time frame yang lain. Ya, kita boleh berasumsi harga akan bergerak mengejar ini teman-teman. Ini sangat jauh sekali ya. Ketika kita berhasil open posisi di tempat yang tepat seperti ini, seperti tempat ini ya teman-teman, dan sekarang pun belum terlambat sebetulnya kita berpotensi untuk mengejar peluang yang jauh lebih besar, yaitu mengejar MA soft berikutnya. Prinsip sederhana MA soft ini seperti ini ya teman-teman. Jadi harga
Sebetulnya harga itu hanya bergerak dari MA soft time frame 1 menuju MA soft time frame berikutnya, soft to soft. Oke. Seperti kita lihat di kita lihat histori ya, harga bergerak turun dari MA soft M15 menuju M30 tuh udah turun M5 kita lihat ini udah di area turun ya teman-teman ya. Seperti ini contohnya, MA soft bergerak dari soft to soft to soft dan bergerak untuk mengejar MA soft berikutnya yaitu M5 gitu ya. Karena dia tidak berhasil melanjutkan perjalanan naik, dia kembali turun dan M5 kembali membuat tren. Dia berusaha untuk naik kembali. Di sini pasti juga akan terlihat di M1. MA soft ini melakukan perjalanan naik cross up. MA soft. Maka di M1 pun terlihat harga cross up ke atas untuk membuat tren baru ya. Dan ternyata tidak berhasil. Kita lihat di sini ada apa. Oke, belum terlihat. Ya. Ternyata dia bertemu dengan MA soft M15 dan tidak berhasil meneruskan perjalanan. Sehingga MA50 tidak berhasil menembus ke atas maksudnya ya teman-teman, dan terus berada di bawah. Ini menjadi titik entry sell yang baik ya, dengan berbagai macam konfirmasi nantinya. Kalau teman-teman amati dengan betul-betul, sebenarnya ini adalah stokastik yang sebenarnya ya, stokastik yang sebenarnya tanpa ada divergen ya teman-teman. Kita lihat ketika cross down maka kita cari sell seperti ini, kita cari sell, kita cari sell sekarang, kita cari sell. Ini adalah stokastik sebenarnya teman-teman ya, yang terletak langsung di harga dalam bentuk moving average. Stokastik pun sebenarnya merespon ini teman-teman. Ini adalah tren besar. Ini adalah tren utama yang akan kita perjuangkan dalam kaitannya multi time frame. Tren paling besar ada di monthly. Kita lihat. Oke, secara keseluruhan besar tren sedang masih naik. Ya. Weekly tren masih naik, daily tren masih naik. H4 tren mulai turun, sudah turun. Ketika kita berhasil open posisi sell di sini teman-teman, sampai sekarang kita belum close posisi ya. Tentu ini sangat, dengan cara ini pun sebenarnya udah sangat cukup lah untuk kita menghasilkan posisi profit yang konsisten. Ketika kita masih takut menggunakan time frame besar, kita bisa menggunakan M1. Dengan MA soft ini, M1 pun cukup menguntungkan ya teman-teman. Kita lihat di sini ketika cross terjadi kita sell di sini, sampai sekarang belum close posisi. M5 lebih tebal lagi teman-teman. Kita sell di sini sampai sekarang belum close posisi. Kita open buy di sini. Kita loss sebesar ini gitu. Semudah itu teman-teman. Ketika berbalik arah maka kita cut. Ketika tren masih berlanjut kita tahan posisi ya. Oke. Kita berandai-andai kita bisa open sell di sini. Kita lihat di H1 sampai sekarang kita belum close teman-teman. Di sini ya. Ya. Kita belum close teman-teman. Kalau kita follow H1, kita open sell di sini. Sampai sekarang kita belum close posisi teman-teman. Tidak usah dibahas berapa pip yang berhasil dihasilkan.
Tapi MA soft ini cukup menggiurkan dan cukup membuat kita tenang karena kita tahu persis tren besar sedang seperti apa. Baik, kita melanjutkan ke tema berikutnya, yaitu tren medium. Seperti apa tren medium yang kita maksud? Kita kembalikan template awal. Tren medium adalah tren yang dihasilkan dari visual yang berbeda, perbandingan visual yang berbeda antara MA10 dan mid-BB, teman-teman. Ya. Cara memandangnya sama persis seperti soft tadi, cuman ruang lingkupnya dia lebih sempit dan lebih tipis. Walaupun dua moving average ini banyak digunakan sebagai alat untuk melihat time frame besar ya teman-teman, tapi setelah kita perbandingkan dengan soft tadi, tentu ini menjadi sangat kecil dan kita mengkategorikan ini menjadi medium ya, belum besar. Di monthly pun dia masih naik, weekly dia naik, daily dia turun. Kita bisa ya open posisi sell di sini maksudnya, dan sampai sekarang belum close posisi. A4 juga masih turun, A1 berusaha menembus tapi tidak berhasil. Ya, terlihat ya, H1 berusaha menembus tidak berhasil, akhirnya mid BB atau MA20 ini kembali cross down ke bawah. Di sini kita bisa sell, teman-teman. Sell menjadi re-entry bagi H1 ya. Dia tidak berhasil, dia membuat arah baru di sini. Dia koreksi, membuat re-entry di situ. Dengan ini pun, tanpa soft pun kita bisa trading dengan baik. Selama kita tahu bagaimana moving average itu bekerja dan sama kondisinya ini seperti stokastik yang lebih kecil dibandingkan soft tadi. Gitu teman-teman ya, clear ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tren kecil. Kita kembalikan ke template awal. Oke. Apa yang kami sebut dengan tren kecil adalah tren yang dihasilkan oleh RSI, teman-teman. Ini penting. Ini adalah peluncur pertama, penggerak tren pertama sebelum tren-tren selanjutnya terjadi ya. Sebelum yang medium dan yang besar berubah, maka tren kecil ini bekerja. Kita lihat dari monthly. Tren ini kita sajikan di outlook harian matahari. Yang kita sebut monthly turun adalah ketika RSI 14 berada di bawah RSI 30, teman-teman. Yang merah berada di bawah yang biru. Itu kita sebut dengan turun. Sedangkan RSI 7 ini hanya peluncur untuk melihat konsolidasi area dan mencari entry posisi. Begitu juga dengan MA10 ini adalah peluncur untuk mencari konsolidasi area dan open posisi yang terbaik. Tren kecil ada di perbandingan antara RSI 14 dan RSI 30. Kita lihat monthly masih turun, tren besar masih naik, tren medium masih naik, tren kecil sudah mulai turun. Jadi dalam sekali pandang kita bisa melihat ada 3 tren yang mewakili time frame di bawahnya, tanpa harus membuka time frame di bawahnya ya teman-teman. Kita bisa melihat dengan RSI ini bahwa 2 time frame medium dan besar masih naik, sedangkan tren kecil sudah mulai turun atau melakukan koreksi perjalanan ke bawah. Kita lihat di weekly, tren besar masih naik, tren medium masih naik, tren kecil turun, teman-teman. Kita lihat di daily ya. Ini yang dimaksud di monthly tadi, kita sudah melihat bahwa tren kecil monthly sudah mulai turun. Di sini di daily menjadi tren medium ya teman-teman. Medium tren sudah mulai turun. Sedangkan tren besar masih naik. Tren kecil
turun. Di H4 kita lihat tren besar turun, tren medium turun, tren kecil kembali turun, teman-teman, setelah berkonsolidasi sejenak di sini tadi. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa RSI ini, RSI 14 terhadap RSI 30 ini adalah penggambaran tren dari time frame di bawahnya. Seandainya kita sedang melihat H4 kali ini ya, seperti ini. Walaupun di sini terlihat tren besar turun, tren medium turun, tapi RSI memberitahukan kebalikannya, time frame di bawah sedang melakukan kenaikan, maka kita bisa berkesimpulan ini sedang terjadi konsolidasi di sini, teman-teman. Dan kali ini RSI sudah menunjukkan tren turun senada dengan chart di atasnya, maka bisa diartikan bahwa setelah RSI 7 keluar kembali di bawah level konsolidasi atau 38,2 dan terjadi breakout di sini, maka kita bisa open posisi sell, teman-teman. Itu seperti yang kita bahas di video sebelumnya, ini adalah cara paling aman untuk mencari posisi dengan follow trend ya. Kira-kira di sinilah. Sulit sekali ya. Kita lihat apakah betul di time frame bawahnya terjadi konsolidasi dan sempat naik di sini, teman-teman. Kita lihat di H1. Betul ya, terlihat ya. Mulai naik dan mid PB berusaha menembus MA50 tapi tidak berhasil dan kembali turun. Di sini pun terjadi carut marut konsolidasi, kurang jelas seperti itu ya, teman-teman. Kita banyak teman-teman yang, dan saya pernah mengalami juga, menderita loss di sini karena ini harga turun atau naik atau turun atau naik. Kalau turun kok kenapa naiknya kepanjangan dan lain sebagainya, itu membuat kita bingung. Cara terbaik untuk membuat kita tidak bingung adalah menunggu di konfirmasi terakhir. Tunggulah ketika RSI 7 ketika daily sedang bekerja turun seperti ini, RSI 7 sedang di bawah area konsolidasi, H4 dia kembali masuk berkonsolidasi dan akhirnya kembali turun menyesuaikan tren di daily, maka itulah waktu yang tepat untuk kita open posisi sell atau follow trend sell. Kapan eksekusinya? Ketika di atas terjadi breakout terhadap harga terendah time frame sebelumnya. Oke, begitu gambaran sederhananya, teman-teman. Saya akan jelaskan lebih detail bagaimana cara kita melihat, menyikapi rangkaian indikator yang lengkap ini di time frame manapun maksudnya. Kita mulai dari M1. Kenapa kita berani bermain di M1? Karena memang MA soft ini, tren besar M1 itu cukup luas ya, teman-teman, bisa menjadi semacam entry H4 barangkali. Seperti ini kita bisa melihat, kita lihat di M1. Ya. Harga betul-betul mulai kembali turun ketika ini terjadi cross. Seperti ini, kita lihat di H4, teman-teman. Belum terlambat ya untuk sell ya. Jadi cross soft M1 tadi bisa mewakili re-entry sell H4 secara lebih dini. Sebelum konfirmasi terakhir kita yang ada di sini tadi, dia berhasil merespon dan memberikan kesempatan kita untuk sell di sini, teman-teman. Cukup cepat ya. Kembali ke M1. Bagaimana cara kita membaca? Di sini kita langsung bisa melihat bahwa tren besar sedang turun, tren medium sedang turun, tren kecil pun sedang turun dan kembali masuk ke area konsolidasi. Seandainya kita punya open posisi sell, barangkali di sini, teman-teman, kita ada open posisi sell di sini. Seandainya ini kembali masuk ke dalam, kita bisa close posisi di situ ya, teman-teman.
atau sebelumnya sudah terjadi close posisi di sini teman-teman. Di rangkaian bearish yang ini kita bisa profit, di sini kita bisa profit, di sini kita bisa profit, di sini kita bisa profit. Lebih profit lagi seandainya kita bisa menahan diri untuk belum close hingga nanti EMA 50 kembali cross up MA soft teman-teman. Jadi di sini dibutuhkan kreativitas dan ketajaman analisa serta keteguhan hati, kestabilan psikologis, di mana teman-teman nanti akan diajak untuk mengembara dalam diri sendiri dan menyadari bahwa sebenarnya dalam analisa seperti ini tidak ada kebenaran mutlak. Kita benar-benar bermain di analisa yang memunculkan probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan, sehingga ketika teman-teman open posisi, teman-teman siap untuk mengalami kemungkinan sebaliknya. Sehingga ketika kita open buy, kita sudah siap kapan cut loss ketika harga bergerak turun. Ketika kita open sell, kita sudah siap kapan harus cut loss ketika harga bergerak naik. Ketika kita sell harga turun, tidak ada masalah kapan kita akan take profit. Ketika harga buy, tidak ada masalah kapan kita akan take profit. Ketika harga naik ya. Begitu teman-teman. Oke, lalu strategi untuk intraday. Kami mengajak teman-teman untuk memperuncing level keamanan kita, yaitu dengan cara kita melihat daily teman-teman. Oke. Kita akan melihat daily H4 ke atas ya. H4 dan daily ke atas. Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita melihat di time frame mana terjadi tren yang solid. Tren yang solid adalah tren yang seperti apa? Ini adalah tren yang tidak solid. Ketika biru, merah, kuning, hijau tidak tersusun dengan sempurna berurutan. Nah, karena tren besar masih naik di sini teman-teman, maka daily ini tidak bisa dibilang solid. Coba kita lihat di H4. Oke, H4 solid teman-teman. Dan cukup menarik untuk direspon. Ya. Cara paling aman untuk merespon turunnya bearishnya H4 ini adalah seperti yang kita sajikan di video sebelumnya. Kita melihat RSI 7. Ini adalah cara yang paling aman. Kita masuk open posisi sell di konfirmasi terakhir ya teman-teman. Seperti ini. Bentar. Oke. H4 itu sempurna turun ketika di sini teman-teman. Ketika EMA 50 cross down MA soft, seperti yang kita lihat harga bergerak naik ke atas, tren kecil juga naik ke atas. Kapan kita akan entry? Ketika tren kecil RSI 7 mulai keluar dari ini ya teman-teman, RSI 7 mulai keluar dari 38,2 atau area konsolidasi. Karena ini turun maka dia cross down level 38,2 di sini. Oke. Jangan lupa kita tunggu breakout di harga terendah candle sebelumnya. Oke, disinilah kita open posisi sell. Kapan kita akan take profit? Itu tergantung kebijaksanaan teman-teman. Mau menunggu EMA 50 kembali cross up ke atas silahkan. Mau menunggu, mau take profit ketika mid BB kembali cross EMA 50 atau trend medium silahkan. Atau mau menunggu daily RSI 7-nya yang sedang bekerja bearish ini kembali masuk ke atas silahkan. Mau menunggu weekly kembali masuk area konsolidasi area silahkan. Mau menunggu monthly masuk konsolidasi area silahkan. Itu ya teman-teman, dari satu keputusan kecil ketika kita open posisi di mana tadi?
Ya, di level ini kita open posisi sell. Tidak ada masalah kapan teman-teman untuk memutuskan close posisi atau take profit. Tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah teman-teman masuk ke pasar dalam kondisi tren yang jelas. Tren yang jelas yang seperti apa? Teman-teman masuk di time frame dengan tren yang sedang jelas urutannya seperti ini, teman-teman. Masuk di area yang tepat sehingga tidak menderita floating yang berkepanjangan. Karena ini H4, seandainya teman-teman hanya mengambil sebesar ini saja pun tidak ada masalah. Teman-teman pede, loh saya kuat nahan sampai sekarang gitu, ya nggak ada masalah juga. Gitu ya teman-teman. Ya, ini betul-betul adalah keputusan yang harus dibuat oleh teman-teman sendiri. Tidak ada teori dan pendapat yang bisa membenarkan atau menyalahkan pendapat teman-teman. BBM Asof ini hanya akan memudahkan kita untuk melihat tren dengan sangat jelas. Kemudian metode konsolidasi serta RSI 7 itu tadi memberikan kita sinyal yang sangat jelas bahwa harga sudah melakukan penerusan atau tren sudah kembali tercipta ya teman-teman. Re-entry sudah bisa dilaksanakan maksudnya. Ini tadi ya di H4 teman-teman. Logikanya bagaimana? Oke, kita lihat di monthly. Monthly semua masih naik, tren kecil sudah mulai turun. Kita lihat di weekly, tren kecil sudah mulai turun. Lebih benar tren kecil atau tren besar, semua benar ya teman-teman. Semua adalah tren, cuman berbeda sudut pandangnya. Kita harus siap dengan semua kondisi. Kita lihat di daily, tren kecil sudah mulai turun, tren medium sudah mulai turun, tren besar masih naik. Lalu kita lihat di H4, tren sudah tercipta sempurna turun teman-teman di sini. Sangat sah dan sangat boleh dan sangat aman. Konfirmasi terakhir ini kita gunakan untuk kita sell posisi. Sangat aman teman-teman. Take profit silahkan. Teman-teman menyesuaikan dengan money management serta kebutuhan masing-masing ya, kebutuhan dan target masing-masing. Saya kira cukup teman-teman ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah ini menarik. Apa yang harus kita lakukan ketika H4 tren sedang tidak jelas, biru merah kuningnya tidak urut seperti ini, daily tidak jelas seperti ini, weekly sedang tidak, ini jelas ya, ini masih jelas teman-teman. Ya, apa yang harus kita lakukan seandainya H4 dan daily sedang tidak jelas? Terutama H4 dan daily ya, tolong diingat-ingat teman-teman. Ketika H4 dan daily sedang tidak jelas, saya sarankan cari pair lain teman-teman. Kita cari pair lain agar apa? Agar kita tidak tertipu oleh pasar, agar kita tidak terintimidasi oleh naik turunnya harga sehingga membuat kita stres dan tambah bingung. Masih banyak pair lain teman-teman. Kita coba ya, seandainya kita lihat USD JPY ini. Mengerikan dolar. Sempurna naik, 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 naik. Ini naik semua teman-teman. Ya, H4. Oke. Ketika terjadi konsolidasi di sini, RSI 7 kembali masuk area konsolidasi. Kita tidak melakukan apapun. Kita hanya akan open posisi ketika ini. Kita hanya akan open posisi ketika di candle ini teman-teman. Mulai keluar dari area konsolidasi dan mulai membuat
breakout terhadap harga tertinggi candle sebelumnya di sini, teman-teman. Kita bisa buy dan ya beginilah kondisinya. Inilah yang akan terjadi ketika kita masuk di tren yang jelas, ya. Ini trennya sangat jelas. Tren besar sedang naik, medium naik, kecil pun naik. Keluar dari area konsolidasi, itu adalah tren yang sebenarnya. Teman-teman bisa follow di sana. Kita akan close posisi kapan? Ketika RSI ini kembali masuk ke 61,8, tiga-tiganya ya teman-teman. Kembali masuk ke 618 seperti ini. Ya, kita perbesar. Seperti di sini teman-teman. Semuanya kembali masuk, dan di atas jangan lupa dia membuat breakout ke bawah terhadap candle sebelumnya, persis bersamaan dengan masuknya 3 RSI kembali ke area konsolidasi. Begitu ya teman-teman. Ini adalah cara yang paling aman, bisa dilakukan di time frame manapun selama tren sedang jelas identitasnya. Ini sedang jelas naik, ini sedang jelas naik. Teman-teman bisa melakukan dimanapun. Ini sedang jelas naik, ini sedang jelas naik. Eksekusinya di RSI 7. Seperti ini pun M1 bisa kita respon, teman-teman. Di sini ya, ketika terjadi breakout di harga sebelumnya, di candle sebelumnya, teman-teman bisa buy. M1 pun bisa menghasilkan profit ya teman-teman. Ketika kembali masuk di sini, terjadi breakout dengan candle sebelumnya, teman-teman bisa close posisi dan seterusnya dan seterusnya. Cuman titik optimal adalah ketika saya sarankan teman-teman berlatih teknik ini ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk open posisi buy ketika terjadi cross di tren besar. Walaupun hanya M1, tapi ini cukup mengerikan efeknya. Ya. Open posisi buy di sini. Ini yang terjadi, teman-teman. Sampai sekarang belum terjadi pembalikan harga. Dan ini dibutuhkan jam terbang yang sangat tinggi serta psikologis yang stabil. Teman-teman bisa mencoba. Dan ketika membesarkan time frame pun teman-teman akan melihat potensi yang jauh lebih besar seperti ini ya. Ini H1 teman-teman. Ya, barangkali ini re-entry weekly. Belum terlihat. Oke, ini adalah koreksi daily untuk kembali menjadi tren yang sempurna ya. Oke, trennya masih jelas. Kita eksekusi ketika RSI 7 menembus ke atas, dan di time frame H1 terlihat petunjuk berikutnya yang sangat cukup kuat, terjadi cross terhadap MA soft. Ya, terjadi cross antara MA soft dan MA 50. Disinilah masa depan menantimu, nak. Baik, ini adalah cara paling aman dan memerlukan latihan yang cukup serius. Teman-teman bisa join di grup Matahari untuk yang belum join, untuk berdiskusi bersama-sama kami, mempertajam teknik ini. Tidak ada kebenaran yang mutlak, semua adalah tentang sudut pandang. Semua indikator benar pastinya. Barangkali ketika itu salah, barangkali kita yang salah, bukan indikatornya ya teman-teman. Jadi saling menasehati dalam komunitas yang sehat, komunitas yang saling mendukung tentunya pasti akan membuat kita lebih pede, lebih nyaman, dan lebih mempunyai rencana kerja yang baik teman-teman. Kami undang semuanya yang belum join untuk join di grup Telegram kami Matahari. Bisa klik link di bawah ini dan kita akan berdiskusi lebih dalam tentang BBMA Soft ini. Kita akan berbagi pengalaman, suka dan duka tentunya, karena tidak ada trader yang selalu plus ya, yang selalu profit teman-teman. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa di video selanjutnya teman-teman akan saya ajak untuk lebih beradrenalin ya. Saya akan tunjukkan bagaimana dengan setting BBMA Soft ini teman-teman bisa mendapatkan
entry yang sangat cepat, bahkan kemungkinan bisa mencapai ujung-ujung, betul-betul ujung-ujung teman-teman ya, dengan resiko yang makin tinggi dan dengan disiplin yang lebih tinggi tentunya teman-teman. Cuman akan mendapatkan posisi yang bukan paling aman. Yang paling aman caranya adalah ini tadi. Cuman di video selanjutnya kita akan sajikan bagaimana teknik untuk mencari entry yang lebih awal. Baik, sekian dari saya untuk video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sukses selalu untuk kalian. Happy trading.